Halo semuanya, kalian pernah dengar nggak? Atau kalian sudah tahu apa itu laicite, Islamophobia, sekularisme, dan juga radikalisme? Serta apa hubungan dari keempat inti masalah tersebut? Nah, dalam video ini kita akan mengulik tuntas masalah yang sampai saat ini masih terjadi di Prancis. Dan apakah sistem laicite yang diterapkan di Prancis itu bisa kita terapkan juga di Indonesia? Saya dan rekan saudara kami akan membantu menganalisa lebih lanjut tentang apa itu laicite dan apakah bisa diterapkan dan berlaku di Indonesia saat ini. Masalah Islamophobia. Hal ini berawal dari tragedi 11 September 2001 di World Trade Center, Amerika Serikat, menjadi peristiwa penting yang terkait erat dengan munculnya Islamophobia. Setelah kejadian itu, banyak orang di dunia mulai melihat komunitas Islam sebagai penyebab teror tersebut. Islamophobia terlihat dari berbagai tindakan negara seperti Amerika yang membuat daftar pendatang yang dianggap berpotensi teroris, serta Inggris yang mengirimkan sejumlah orang muslim dari Asia Selatan sebagai teroris. Pada tahun 2020, terjadi aksi teror di sekitar gereja Notre Dame Basilica di Nice, Prancis. Selain mempengaruhi Prancis, juga dunia, sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyebut aksi teror itu sebagai bentuk kegelapan teroris Islam dan mempertahankan sekularisme Prancis memicu protes dan boikot dari negara Islam. Dalam laporannya tahun 1997 yang berjudul Islamophobia, A Challenge for Us All, menyatakan bahwa karakteristik Islamophobia dapat kita pahami melalui dua perspektif, yakni melalui pandangan terbuka, open views, dan pandangan tertutup, closed views. Di negara yang menganut pandangan tertutup terhadap Islam, Muslim sering mengalami diskriminasi dalam aspek sosial dan ekonomi melalui regulasi yang ketat, kekerasan, dan praktik politik yang menekan. Islamophobia hingga saat ini masih berkembang di negara-negara barat dengan minoritas Muslim. Dua faktor utama penyebab adalah Orientalisme Barat dan serangan 9 November di Amerika Serikat. Oleh karena itu, Islam sering dikaitkan dengan terorisme dan ekstremisme. Di Prancis, Islamophobia semakin kuat karena prinsip laicite yang memisahkan urusan agama dari ruang publik. Contohnya RUU La Loi contre la Burqa yang melarang penggunaan burka di tempat umum, dibuat oleh Presiden UMP Jean-François Copé pada 11 April 2011. Prinsip laicite bermula dari Revolusi Prancis pada tahun 1789 dan 1799 untuk membedakan gereja dan negara. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan laicite dan sekularisme. Laicite sendiri adalah prinsip yang mengatur hubungan antara agama dan negara yang berkembang secara unik di Prancis. Laicite sering disalahpahami sebagai sekularisme biasa, padahal sebenarnya ini adalah konsep yang berbeda dan jauh lebih ketat dibandingkan sekularisme pada umumnya. Sekularisme adalah konsep umum yang berarti pemisahan antara institusi agama dan institusi negara. Namun cara pemisahan ini sangat bervariasi di setiap negara. Sekularisme pada dasarnya bertujuan agar negara tidak dikuasai oleh satu agama tertentu, ada kebebasan beragama bagi semua warga, dan kebijakan negara tidak sepenuhnya didasarkan pada doktrin agama. Selanjutnya, atau hubungan Islamophobia dengan laicite diawali dengan peristiwa serangan di gereja Notre Dame Basilica di Nice, Prancis pada tanggal 29 November tahun 2020 membuka kembali memuat mengenai Islamophobia dan prinsip laicite di negara tersebut. Akan mengecam tindakan tersebut sebagai aksi terorisme Islam yang berbahaya. Sikap Macron memicu kontroversi karena dianggap menunjukkan Islamophobia, terutama dari seorang pemimpin negara yang memiliki komunitas Muslim terbesar di Eropa. Dengan Turki memberikan kritik tajam terhadap Presiden Prancis, namun tetap menyatakan bela sungkawa dan mengutuk serangan teror tersebut sebagai pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan, agama, dan moral. Tiga pilar utama laicite. Setelah memahami sejarahnya, sekarang kita akan memahami bagaimana laicite bekerja dalam tiga prinsip fundamental. Yang pertama, kebebasan berkeyakinan, yang artinya setiap orang bebas memilih agama apapun atau tidak beragama. Kedua, tidak ada paksaan dalam beragama. Selanjutnya,
Tidak ada diskriminasi berdasarkan agama atau ketiadaan agama. Pertanyaan nomor 2, apakah LCD bisa diterapkan di Indonesia? Sekarang kita sampaikan pada pertanyaan ini setelah memahami apa itu LCD yang sangat berbeda dari sekularisme biasa. Dan bagaimana sistem Indonesia, apakah LCD bisa diterapkan di Indonesia? Jawaban singkatnya tidak mungkin dan tidak perlu. Mengapa? 1. Hambatan fundamental. A. Hambatan konstitusional. 1. Sila pertama Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama dan utama, tidak bisa diubah atau dihilangkan. Ini adalah konsensus dasar negara Indonesia. Mengubah ini sama dengan mengubah dasar negara sama dengan mustahil secara politik dan hukum. Hambatan sosiologis. 1. Masyarakat yang sangat religius. Indonesia adalah salah satu negara paling religius di dunia. Survei Pew Research 92% orang Indonesia menganggap agama sangat penting dalam hidup mereka. Agama bukan hanya spiritual, tapi juga identitas sosial, budaya, dan politik. 2. Agama sebagai identitas publik. Di Indonesia, agama adalah bagian integral dari identitas. Sekian dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.